Aku masih ingat hari itu. Hujan turun pelan membasahi jalan setapak di depan. Kontrakan kecil tempat aku tinggal. Motor tuaku mogok tepat di depan warung kecil. Dan di sanalah aku melihatnya. Perempuan dengan senyum yang sederhana, tapi entah kenapa langsung membuat hati ini terasa hangat. Namanya Rani. Kami berkenalan bukan di tempat yang mewah, bukan dalam suasana yang romantis, tapi justru dalam keadaan yang sangat biasa. Aku sedang dalam masa paling sulit dalam hidup. Pengangguran, hidup pas-pasan, dan hanya punya cita-cita yang bahkan terdengar mustahil bagi sebagian orang. Tapi Rani melihatku bukan dari apa yang kupunya, tapi dari semangatku yang masih menyala, walau nyaris padam. Rani adalah tipe perempuan yang sederhana, tapi teguh. Ia bekerja di toko fotokopi kecil. Gajinya tak besar, tapi ia tak pernah mengeluh. Yang membuatku jatuh hati adalah caranya mendengar ia. Mendengar mimpiku dengan mata yang tak meremehkan. Bahkan ketika aku sendiri ragu, apakah mimpiku itu masuk akal atau tidak. Kami mulai sering bertemu. Sesekali, aku antar jemput dia dengan motor tuaku yang lebih sering rusak daripada jalan. Kami tidak pernah makan di restoran mahal. Mie ayam pinggir jalan atau nasi bungkus dari warung adalah makan malam kami. Tapi anehnya, semuanya terasa cukup karena kami punya satu sama lain. Suatu malam, saat kami duduk di pinggir lapangan sambil berbagi sebungkus gorengan, aku berkata, "Ron, kalau suatu hari aku sukses, kamu mau tetap di sampingku?" Ia tertawa kecil dan menjawab, "Aku di samping kamu bukan karena suksesnya, tapi karena kamu berani bermimpi walau lagi jatuh." Sejak saat itu, aku tahu dialah yang akan jadi teman seperjalanan hidupku. Bukan hanya untuk senang-senang, tapi untuk jatuh, bangkit, dan berjuang bersama. Dari nol. Setelah menikah, kehidupan kami tidak langsung berubah menjadi indah. Justru disitulah perjuangan sebenarnya dimulai. Aku dan Rani tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil berukuran 3 kali 4 meter. Atapnya bocor, dindingnya lembab, dan kamar mandinya harus berbagi dengan 2 penghuni lain. Pekerjaanku saat itu hanya buruh harian di proyek bangunan. Upahnya tak menentu. Kadang ada, kadang tidak. Rani tetap bekerja di toko fotokopi, tapi penghasilannya nyaris habis untuk ongkos dan kebutuhan harian. Kami harus pintar-pintar mengatur uang. Setiap sen yang keluar harus dihitung. Ada masa ketika kami hanya makan nasi dengan garam dan air putih. Kadang Rani pura-pura bilang sudah makan di tempat kerja, hanya agar aku bisa makan lebih banyak di rumah. Tapi aku tahu, ia berbohong demi kebaikanku. Wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang mulai kurus menjadi bukti betapa ia rela mengorbankan kenyamanan demi bertahan bersama. Aku sempat merasa sangat rendah, seorang suami yang tak mampu memberi cukup untuk istrinya. Tapi Rani tak pernah sekalipun mengeluh. Justru setiap aku pulang kerja dengan pakaian kotor dan tubuh letih, ia sambut dengan senyuman dan segelas air hangat. Di suatu malam, aku duduk termenung di teras rumah, merasa hancur karena tidak mampu membawa kehidupan yang lebih baik untuk kami. Rani datang dan duduk di sampingku. Ia menggenggam tanganku dan berkata pelan, "Aku nggak butuh rumah besar atau uang banyak. Aku cuma butuh kamu yang nggak nyerah walau dunia seakan menolak kita." Kalimat itu seperti api kecil yang menyala dalam hati yang hampir padam. Ia tidak memintaku menjadi sempurna. Ia hanya ingin aku tetap berjuang. Kami lewati masa-masa sulit itu bersama, saling menguatkan saat uang tak cukup, saling peluk saat impian terasa menjauh. Dan dari situ, aku tahu kesetiaan itu bukan soal bertahan saat senang, tapi soal menggenggam erat saat semua hal terasa berat. Pagi-pagi buta, sebelum ayam berkokok, aku sudah terbangun. Hari-hariku kini diisi oleh pekerjaan, serabutan. Mulai dari mengangkut barang di pasar, menjadi kuli bangunan, sampai membantu bersih-bersih gudang toko. Tak ada pekerjaan yang tetap. Tak ada jaminan, hanya peluh dan harapan yang kupegang erat. Sementara itu, Rani tak pernah absen menyetrika bajuku, menyiapkan sarapan seadanya, dan selalu menyelipkan kalimat-kalimat semangat meski wajahnya sendiri terlihat lelah. Dia juga tetap bekerja di toko fotokopi, walau terkadang dimarahi pelanggan, digaji telat,
atau harus lembur tanpa bayaran lebih. Kami hidup dalam ritme yang menyesakkan, tapi tak pernah kehilangan harapan. Pernah suatu hari, aku pulang dengan luka di kaki karena tertimpa semen dari proyek. Tubuhku gemetar. Bukan hanya karena sakit, tapi juga karena putus asa. Saat itu, aku ingin menyerah, ingin berhenti berjuang, dan menerima kenyataan bahwa hidup kami akan selalu seperti ini. Tapi Rani mendekat, mengusap lukaku dengan air hangat dan berkata, "Kalau kamu jatuh, izinkan aku jadi tongkatmu. Jangan pernah malu berjuang, karena aku bangga jadi istri seorang pejuang." Air mataku tumpah malam itu, bukan karena sakit, tapi karena merasa dicintai dalam bentuk yang paling murni, tanpa syarat, tanpa pamrih. Hari-hari terus berjalan. Kami menabung dari uang sisa belanja. Meskipun hanya receh, setiap sen kami kumpulkan dalam kaleng biskuit bekas. Itu bukan sekadar uang. Itu adalah simbol harapan bahwa suatu hari nanti kami bisa membuka usaha sendiri. Lepas dari jeratan kerja tak menentu. Malam-malam kami lewati dengan saling menguatkan, menuliskan mimpi-mimpi di atas kertas lusuh, dan berdoa agar esok membawa angin perubahan. Peluh dan air mata menjadi bagian dari perjalanan kami, tapi tak pernah menyurutkan langkah, karena kami tahu, selama tangan kami masih saling menggenggam, kami bisa bertahan menghadapi dunia. Tidak semua doa langsung dijawab, tidak semua perjuangan langsung membuahkan hasil. Bulan demi bulan berlalu, dan kenyataan masih tak berubah banyak. Uang tabungan kami yang sedikit sempat terpakai ketika Rani jatuh sakit. Ia kelelahan, kurang makan, dan harus dirawat di klinik kecil. Aku merasa hancur. Saat seharusnya aku menjadi pelindungnya, aku malah tak mampu memberi jaminan kesehatan yang layak untuk istri yang selalu ada untukku. Aku mencoba melamar pekerjaan tetap ke banyak tempat, ditolak, diabaikan, bahkan tak dipanggil sama sekali. Aku mulai merasa seperti tak dianggap. Dunia seperti menutup mata pada usaha kami. Seakan semua yang kami lakukan tidak pernah cukup. Ada malam di mana aku duduk sendirian di sudut kamar, menangis diam-diam. Aku berpikir, apa aku terlalu memaksakan mimpi? Haruskah aku menyerah dan menerima nasib? Tapi Rani, walau tubuhnya belum pulih sepenuhnya, tetap bangun pagi untuk menyiapkan keperluanku. Matanya sayu, tapi senyumnya tetap ada. Ketika aku berkata, "Maaf Ron, aku belum bisa kasih kamu hidup yang layak," dia menjawab, "Yang layak itu bukan rumah besar atau mobil mewah. Yang layak itu cinta yang gak pergi waktu hidup sedang susah. Dan kamu sudah kasih itu." Kalimat itu menamparku sekaligus membangkitkanku. Dunia memang seakan menutup mata, tapi Rani istriku tidak. Ia melihat usahaku, melihat lelahku, dan percaya pada kemampuanku, bahkan saat aku sendiri meragukannya. Dan karena itu, aku tak boleh menyerah. Hari itu aku bersumpah dalam hati, suatu hari nanti, aku akan membuat dunia menoleh. Bukan untuk sombong, tapi agar mereka tahu bahwa cinta dan kesetiaan adalah bahan bakar paling kuat dalam perjuangan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku kembali menggambar mimpi-mimpi kami bukan di atas kertas, tapi dalam hati yang telah ditempa luka dan cinta. Setelah banyak hari gelap, akhirnya fajar mulai tampak meski masih samar. Tapi cukup untuk membuat kami percaya bahwa harapan itu nyata. Suatu pagi, aku mendapat tawaran dari seorang teman lama. Ia memiliki usaha kecil di bidang percetakan digital dan butuh orang untuk bantu produksi dan pengantaran. Gajinya tak besar, tapi yang penting tetap. Tanpa pikir panjang, aku terima tawaran itu. Ini adalah pekerjaan pertama dengan jam kerja tetap dan penghasilan bulanan yang jelas. Rani ikut senang. Ia bahkan membuatkan bekal tiap pagi. Walau cuma nasi goreng sederhana, tapi bekal itu seperti suntikan semangat, mengingatkanku bahwa aku bekerja bukan hanya untuk hidup, tapi untuk masa depan yang sedang kami bangun berdua. Tak hanya sampai di situ, karena aku mulai mengenal dunia percetakan. Aku belajar banyak hal, baru desain, teknik sablon, editing, digital. Pulang kerja, aku belajar dari video di ponsel bututku. Rani mendukung penuh, bahkan rela mengurangi pengeluaran
agar kami bisa beli printer bekas dari pasar loak. Kami mulai membuka jasa cetak kasil-kasilen di rumah. Awalnya, hanya temun Rani yang pesan stiker, kartu nama, atau undangan. Tapi perlahan, pelanggan mulai bertambah. Dari mulut ke mulut, usaha kecil kami mulai dikenal. Rani adalah jantung dari usaha itu. Dia yang melayani pelanggan, mencatat pesanan, bahkan belajar mengetik dan desain dasar agar bisa bantu di depan komputer. Di sela-sela pekerjaannya di toko fotokopi, ia sempatkan promosi lewat WhatsApp dan media sosial. Ia tak pernah lelah, karena katanya setiap pesanan yang masuk artinya satu langkah lebih dekat ke mimpi kita. Puncaknya, satu hari kami mendapat pesanan besar, mencetak 2.000 undangan pernikahan. Itu adalah jumlah terbanyak yang pernah kami kerjakan. Kami begadang semalaman, bergantian mengurus mesin dan melipat undangan. Tangan kami lecet, mata kami perih, tapi hati kami penuh semangat. Ketika pesanan selesai dan pelanggan membayar lunas, aku dan Rani hanya duduk di lantai ruang tamu kecil itu, saling menatap dengan mata berkaca-kaca. Ini baru permulaan, kataku. Aku tahu, jawabnya. Tapi dari sinilah, semua bisa berubah. Kami tak lagi sekadar bertahan hidup. Kami mulai membangun kehidupan. Tak terasa, 3 tahun telah berlalu sejak kami memulai usaha kecil dari rumah kontrakan itu. Pelan tapi pasti, roda keberuntungan mulai berpihak. Dari hanya melayani tuan-men sekitar, kini pelanggan kami datang dari berbagai kota. Bahkan, beberapa instansi mulai percaya mencetak kebutuhan acara mereka melalui usaha kami. Rani berhenti dari pekerjaannya di toko fotokopi, bukan karena lelah, tapi karena kami sepakat ia akan fokus mengelola usaha kami yang semakin berkembang. Ia yang tadinya gagap teknologi, kini mahir menerima pesanan lewat email, menyusun laporan, bahkan mengatur keuangan dengan rapi. Dialah manajer sekaligus jantung bisnis ini. Kami pun pindah dari kontrakan sempit ke rumah kecil milik sendiri. Hasil dari jerih payah bersama. Rumah itu sederhana, tapi bagi kami terasa seperti istana. Di ruang tamu kami terpajang foto pertama pesanan undangan yang kami kerjakan sebagai pengingat bahwa dari situlah semuanya dimulai. Aku membuka cabang kecil di sisi rumah, tempat kami membeli mesin cetak digital yang lebih besar. Sungguh, tak pernah kubayangkan bisa memilikinya. Tapi semuanya terjadi karena kami tidak menyerah. Karena setiap lelah yang kami lalui, kami ubah menjadi tangga untuk naik lebih tinggi. Suatu hari, setelah menyelesaikan laporan keuangan akhir bulan, aku duduk bersama Rani di halaman rumah. Sinar matahari sore menyinari wajahnya yang kini jauh lebih tenang dibanding dulu. Aku menggenggam tangannya dan berkata, "Ron, kita berhasil." Ia tersenyum kecil, menatapku, lalu menjawab, "Kita belum di puncak, tapi kita sudah lebih tinggi dari kemarin. Dan kita sampai di titik ini karena kita jalanin semuanya bareng-bareng." Aku mengangguk. Iya, benar. Ini bukan keberhasilanku ini, keberhasilan kami. Aku hanya lelaki biasa yang penuh kekurangan, tapi Tuhan memberiku seorang istri luar biasa yang membuatku merasa cukup untuk menghadapi dunia. Setiap langkah kami selama ini bukan hanya tentang mencari uang, tapi membuktikan bahwa cinta yang disertai kesetiaan dan kerja keras akan selalu menemukan jalannya. Dan hari itu, di bawah langit yang hangat, aku menyadari puncak bukan soal seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa kuat kita saling menggenggam hingga ke sana. Hari ini, aku berdiri di depan ratusan orang, mengenakan jas sederhana namun rapi, memberikan sambutan di peresmian kantor pusat. Usaha kami yang baru sebuah bangunan 2 lantai di pinggir kota, berdiri megah sebagai bukti dari perjuangan panjang yang kami lalui. Tapi di tengah tepuk tangan, pujian, dan karangan bunga yang memenuhi ruangan, mataku hanya mencari satu sosok Rani. Ia berdiri di pojok ruangan, mengenakan kebaya sederhana berwarna biru langit, dengan senyum yang tak pernah berubah sejak pertama kali aku melihatnya di warung kecil bertahun-tahun lalu. Senyum yang selalu hadir saat aku terpuruk, saat aku ragu, dan saat dunia menolak. Setelah semua orang selesai berbicara, aku ambil mikrofon
Dan untuk pertama kalinya, aku berbicara bukan sebagai pemilik usaha tapi sebagai seorang suami. Sebelum saya tutup acara ini, izinkan saya mengatakan sesuatu. Bukan untuk para tamu, tapi untuk satu orang yang telah menjadi alasan utama saya berdiri di sini hari ini. Semua mata menoleh. Rani terlihat kaget, lalu menunduk pelan. Rani, istriku, kamu adalah pejuang sejati. Di saat semua orang berpaling, kamu tetap tinggal. Di saat aku jatuh, kamu mengulurkan tangan. Di saat aku hampir menyerah, kamu meniupkan harapan. Kalau hidup ini panggung sandiwara, kamu adalah pemeran utama yang tak pernah terlihat, tapi menentukan segalanya. Semua ini, semua yang kita miliki, tak akan ada tanpa kesetiaanmu. Aku mendekat, menatapnya penuh haru. Kuratukan kamu, istriku, bukan sebagai perempuan sempurna, tapi sebagai perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Kuratukan kamu sebagai malaikat tanpa sayap yang berjalan bersamaku dari nol, dari debu, sampai kita bisa berdiri hari ini. Rani menangis. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya, tapi pelukannya menjawab semuanya. Di tengah dunia yang sering hanya memuja keberhasilan, aku ingin jadi saksi bahwa kesetiaan jauh lebih bernilai. Dan hari ini, bukan tentang aku yang sukses. Ini tentang kita, tentang cinta yang bertahan dalam badai, tentang seorang istri yang setia dalam diam, dan tentang janji yang akhirnya ditepati.